السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, bagaimana kita perbarui kegembiraan kita? Kita tingkatkan lagi syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang begitu besar, yaitu diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah kita bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Anugerah Allah dan rahmatnya ini lebih baik daripada perkara yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira ketika datangnya rahmat, datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada rahmat, tidak ada kebaikan yang lebih besar melebihi diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh kebaikan dunia, kebaikan akhirat, wujudnya Lailatul Qadar, wujudnya hari Arafah, wujudnya bulan Ramadan, wujudnya Isra Mi'raj, semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini sumbernya adalah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat diutusnya Nabi Muhammad adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang paling utama, sumbernya segala nikmat. Karena kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad ini, maka amalan kita ini dikit saja pahalanya berlipat-lipat ganda. Umurnya sedikit tapi pahalanya begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man hafadha ala arba'a raka'atin qabla al-'asr harramallahu 'alan nar. Harramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa yang istiqamah salat 4 rakaat qabliyah asar, maka Allah akan menjaga dirinya, diharamkan tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini fadilahnya umat Muhammad. 4 rakaat saja ini sudah bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini makan, setelah makan kita berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa saqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang berdoa setelah makan seperti itu, Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak, semakin sehari makan 2 kali, maka sehari dihapus dosanya 2 kali. Habis makan bukan tambah dosa, habis makan bersih dosanya. Orang yang memakai baju kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa yang telah lalu diampuni semua oleh Allah. Kalau memakai bajunya sehari 5 kali bagaimana? Maka dia seperti bayi yang sedang baru dilahirkan oleh ibunya. Inilah fadilahnya umat Muhammad seperti ini. Yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man awa ala firashihi tahiran yadhkurullaha ta'ala hatta yudrikahan nu'as lam yanqalib sa'atan minal lail yas'alullaha khairan min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah. Barang siapa yang datang ke tempat tidurnya dalam keadaan suci, kemudian dia zikir Allah, Allah, subhanallah sampai dia tertidur. Ketika malam hari badan dia berbolak-balik bangun, Nabi mengatakan tidaklah dia meminta kepada Allah permintaan apapun kecuali Allah akan mengkabulkannya. Tidur, bangun malam, doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah yang Allah berikan untuk umat Muhammad ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallat duha wa shama 3 ayyam min kulli syahr wa lam yatrukil witra fi safarin wa hadarin wala hadarin illa kutiba lahu ajru syahid. Barang siapa yang istiqomah salat duha, istiqomah puasa 3 hari setiap bulan, tidak pernah meninggalkan witir, baik di rumah ataupun dalam keadaan safar, Allah akan menulis untuk dia seakan-akan dia ini mati dalam peperangan, mati syahid. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 2 rakaat, wudu dengan sempurna, kemudian salat 2 rakaat, maka Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Bahkan orang yang menjawab azan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. Nabi mengatakan wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, ketika hari kegentingan, nanti akan saya syafaati, pasti akan saya syafaati. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita disebabkan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbesar nikmat yang sebabnya Rasulullah itu nikmat iman dan nikmat Islam ini. Orang yang iman disiapkan oleh Allah istana-istana dari emas, dari intan. Nabi mengatakan nanti di surga ada istana yang terbuat dari batu lu'lu'. Di dalamnya ada 70 ruangan yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Di dalam ruangan-ruangan, setiap ruangan tadi ada 70 kamar-kamar yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau. Setiap kamar disediakan oleh Allah 70 dipan.
setiap dipan disediakan oleh Allah 70 kasur, dan setiap kasur ada satu bidadari yang telah menunggu suaminya di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi katakan, seumpama bidadari surga ini meludah di 7 lautan dunia, lakanat tilkal awkhur ahla minal asal, maka 7 lautan tadi akan lebih manis daripada manisnya madu. Ini sekali ludahnya seorang bidadari, meludah di 7 lautan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan, seumpama bajunya ahli surga ini dipakai oleh ahli dunia, maka orang-orang yang melihat ketika itu matanya akan buta ketika itu juga, akan pingsan, tidak akan kuat melihat bajunya ahli surga ini. Kalau matanya ini tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di surga dialirkan sungai-sungai dari madu, dari susu, yang mana di pinggir sungai-sungai tadi disediakan kursi-kursi sofa. Ada satu tenda yang terbuat dari batu berwarna putih. Di dalamnya telah digelar permadani-permadani warna hijau, warna merah. Di sana ada mimbar-mimbar yang terbuat dari batu yang berwarna merah. Tengah-tengah ahli surga ini sedang bergembira, tiba-tiba datang sinar yang begitu terang sekali sampai seluruh pintu surga ini terang benderang. Maka ahli surga ini langsung semua tersungkur sujud semuanya. Mereka mengira sinar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa, wahai ahli surga, sinar yang kamu kira sinar dari aku, itu bukanlah dari aku. Sinar tadi adalah sinar yang keluar dari mulutnya seorang bidadari yang sedang tersenyum di depan suaminya. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, sebenarnya saya ini mau ngurangi sedikit amal saya itu. Ya kalau malam mau tidur, pagi ngantuk-ngantuk, ya sebenarnya saya seperti itu pengennya. Tapi ketika saya mengingat bagaimana janji-janji, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang iman, saya ini nggak bisa tidur. Saya ini nggak bisa makan dengan nikmat, itu nggak bisa. Ini kalau orang membayangkan bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di surga ada satu pasar, tidak ada jual beli di sana. Di sana dipampang, disiapkan berbagai macam foto, berbagai macam gambar wajah. Maka ahli surga ketika senang memilih di antara wajahnya, langsung wajahnya berubah ketika itu juga. Sampai ke rumah istrinya bertanya, kamu siapa? Oh saya suami kamu. Kenapa tambah indah wajahnya, tambah tampan? Tiba-tiba istrinya pun wajahnya tambah cantik lagi. Pergi ke pasar tambah tampan lagi, istrinya tambah cantik lagi. Terus sampai puncaknya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Puncaknya kenikmatan ahli surga yaitu diizinkan untuk melihat langsung kepada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana setelah mereka melihat wajahnya, keindahan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kembali ke surga seakan-akan nikmat surga itu hilang semua nikmatnya, saking indahnya. Ketika itu Allah akan membacakan Al-Quran, mendengar sendiri dari yang berfirman dengannya. Allah akan membacakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kenikmatan yang begitu nikmat, yang begitu indah semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita berkat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita gembira lagi dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad ini.
Dulu para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua keluar semua dari rumahnya menampakkan kegembiraan mereka. Mereka menjemput Rasulullah dengan mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Mereka mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', telah terbit bulan purnama kepada kami dari jalan thaniyatul wada'. Saking indahnya wajah Nabi, tampannya Rasulullah, keistimewaan tubuh beliau, sampai sahabat itu mengatakan, Tala'al badru, telah terbit bulan purnama. Kalau orang-orang ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Kalau orang-orang ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf, mereka tanpa sengaja memotong tangan-tangan mereka. Saking tampannya mereka mengatakan, ma hadza basyara, ini bukan manusia ini, in hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Tanpa sengaja mereka memotong tangan-tangan mereka. Tapi kalau orang melihat Rasulullah, bukan tanpa sengaja memotong tangan mereka, tapi mereka penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh kecintaan, bukan memotong tangannya, tapi mengorbankan leher-leher mereka demi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, saya lebih senang tubuh saya dicincang-cincang, leher saya dipotong, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena duri, kata mereka. Ketika perjuangan Uhud, perang Uhud, seluruh anak panah mengarah kepada Rasulullah ketika itu. Maka tampaklah bagaimana kecintaan para sahabat. Ada yang mengorbankan punggung mereka demi Rasulullah, sehingga punggungnya penuh dengan anak panah. Ada yang mengorbankan dada mereka untuk Rasulullah, sehingga dadanya penuh anak panah. Bahkan ada yang mengorbankan matanya untuk Rasulullah, sehingga matanya ini keluar sampai ke pipinya. Maka Rasulullah memegang matanya, ya Allah, kembalikan mata ini kepada semula, ya Allah, sembuhkan matanya, karena dia telah mengorbankan matanya untuk Nabimu, ya Allah. Maka langsung sembuh total. Sahabat tadi mengatakan, sampai saya ini bingung, mata yang sakit itu mata yang kanan atau mata yang kiri. Itulah para sahabat, saking sempurnanya keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wa ajmala minka lam tara qattu aini wa akmala minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, tidak pernah kedua mataku ini melihat wajah yang lebih sempurna melebihi engkau, ya Rasulullah. Maka salah satu sahabat ketika malam bulan purnama melihat Nabi dengan menggunakan baju warna merah bergaris-garis. Maka sahabat tadi memandang wajah Nabi, kemudian memandang bulan purnama. Dipandang lagi wajah Nabi, kemudian dia tatap lagi bulan purnama. Kemudian dia mengatakan, ternyata bulan purnama yang begitu indah ini tidak sebanding bila dibandingkan dengan keindahan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berjalan, maka batu-batu, hewan-hewan mengatakan, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Kalau beliau masuk dalam satu rumah yang aslinya gulab gulita, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Rumah yang aslinya gulab gulita, ketika Nabi masuk ke dalamnya menjadi terang benerang,
tidak butuh kepada lampu lagi, bahkan beliau lebih terang daripada segala lampu yang ada di muka bumi ini. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kalau ada orang sakit sangat parah, sakit di atas kesakitan, diliputi oleh kesakitan, kalau Nabi datang maka seluruh sakit tadi hilang, gak ada rasanya lagi. Saking nur Rasulullah, nur kenabian. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Kalau ada satu zaman kok pimpinannya Rasulullah, sudah jelas sejahtera semuanya. Di mana-mana ada korupsi, di mana-mana ada pembunuhan, ada perampokan. Ini karena apa? Karena pimpinannya bukan Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak beliau begitu sempurna. Sampai ketika beliau menjelang wafat, beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya ini. Beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang merasa pernah saya sakiti? Siapa di antara kalian yang pernah saya ambil haknya? Siapa di antara kalian yang tidak saya tunaikan haknya? Hendaklah membalas sekarang juga, kata Rasulullah. Maka sahabat ketika itu terdiam semua, karena mereka merasa Rasulullah orang yang paling sempurna, sudah menunaikan haknya semuanya. Maka tiba-tiba ada satu sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, dulu dalam suatu peperangan engkau pernah memukul saya ya Rasulullah. Padahal sahabat ini dipukul karena dia salah dan Rasulullah tidak sengaja. Maka Nabi mengatakan, silahkan membalas sekarang juga. Pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, yang dikatakan dalam satu hadis yang maknanya sahih, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tentu tidak akan saya ciptakan alam semesta ini. Wujudnya surga, wujudnya neraka, 7 petala langit, 7 lapis bumi, wujudnya bulan, bintang, semua ini karena hanya untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu tinggi akhlaknya, beliau mengatakan, sudah balas sekarang juga. Maka sahabat-sahabat yang lain berdiri, ya Rasulullah, kami saja siap diapakan, siap dibunuh, siap dipenggal lehernya, siap, asalkan jangan engkau yang terluka ya Rasulullah. Nabi mengatakan, tidak, yang berbuat saya, yang dibalas harus saya. Saya tidak mau punya masalah dengan sahabatku ketika di akhirat nanti. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika engkau memukul saya ini dalam keadaan tidak memakai baju. Engkau sekarang menggunakan baju, saya ingin baju engkau dilepas. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas bajunya, tampaklah putih kulitnya, keindahan wajahnya yang mana lebih terang daripada matahari. Maka sahabat tadi langsung merangkul Rasulullah, ya Rasulullah, inilah yang saya maksud ya Rasulullah, saya ini ingin tubuhku bersentuhan dengan engkau sehingga tubuhku tidak bisa lagi disentuh oleh api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang beliau kepada umatnya juga begitu sempurna. Beliau dilempari batu sampai berdarah, diusir di Taif. Beliau tidak menggerutu, tidak mencaci maki umatnya. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum-kaumku ini karena mereka itu belum tahu ya Allah. Sampai malaikat pun datang, wahai Muhammad, kalau engkau mau akan saya timpakan gunung ke atas orang-orang Taif ini biar mampus semuanya mereka itu. Akan saya datangkan petir, istilahnya seperti itu. Maka Nabi mengatakan, jangan. Saya berharap kalau bapak-bapak mereka tidak mau iman,
maka anak cucunya masih mau iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah sayangnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di akhirat, ketika hari kiamat, Nabi mengatakan para nabi disiapkan mimbar-mimbar semua. Ini mimbarnya Nabiullah Adam alaihi wassalatu wassalam. Ini mimbar yang terang benerang. Itu mimbarnya Nabi Nuh yang sekali doa orang akan mampus semuanya. Itu mimbarnya Nabi Ibrahim yang begitu indah. Mimbarnya orang yang siap mengorbankan anaknya disembelih karena Allah. Itu mimbarnya Nabi Isa, mimbarnya Nabi Musa. Ketika itu mimbarnya Rasulullah kosong. Mimbar yang paling indah ternyata kosong, gak ada isinya ketika itu. Maka Nabi mengatakan ketika para nabi sudah duduk, sudah tinggal di mimbar-mimbar mereka, ketika itu aku sowan kepada Allah. Karena saya ini khawatir kalau tiba-tiba Allah memasukkan saya ke surga sedangkan umat saya masih dalam keadaan dihisab. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan untuk umatmu ya Muhammad? Nabi mengatakan, ajil hisabahum ya Allah, ajil hisabahum, ajil hisabahum. Cepatkan hisab mereka ya Allah, mereka itu orang-orang lemah, kasihan. Cepatkan hisab mereka ya Allah. Maka Nabi mengatakan, tidak henti-hentinya saya mensyafaati sampai malaikat penjaga neraka mengatakan, ya Muhammad, ma taraktun nar fi ummatika min baqiyatin, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad, karena saya ini khawatir Tuhanmu murka kepada aku, tidak saya sisakan sedikit pun dari umatmu yang tinggal di neraka. Sudah saya keluarkan semuanya. Nanti kalau enggak saya keluarkan Tuhanmu murka karena engkau belum ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah berjanji akan memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi puas. Dan Nabi tidak akan puas kalau masih ada umatnya di neraka yang iman, yang Islam. Maka saking sayangnya Nabi di dunia, di akhirat, maka para sahabat itu setiap hari yang dipikiran Rasulullah terus. Dalam satu peperangan, seorang wanita ini datang menjemput pasukan yang perang datang. Dia mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Katanya. Orang-orang mengatakan, bapak kamu telah mati dalam peperangan. Bagaimana keadaan Rasulullah? Suami kamu telah wafat dalam peperangan, katanya. Bagaimana keadaan Rasulullah? Anak kamu telah syahid dalam peperangan. Dia mengulang lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah tidak apa-apa. Semua musibah asalkan Nabi tidak apa-apa, kecil semuanya. Ini sayangnya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang satu sahabat, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tampak lemah. Namanya Thu'ban. Nabi mengatakan, amaradun anta am asabaka waja'un ya Thu'ban? Kamu itu sedang sakit atau bagaimana, atau kurang sehat atau bagaimana? Sayyidina Thu'ban mengatakan, kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah, ghaira anni uhibbuk. Saya ini bukan sakit ya, bukan enggak sehat juga ya Rasulullah. Hanya saja saya ini cinta dengan engkau ya Rasulullah. Saya ini duduk dengan anak saya di rumah, bercanda dengan mereka, ngobrol dengan istriku, tapi yang terbayang wajahmu terus ya Rasulullah. Tidak akan sembuh kecuali saya datang ke majlis-majlis engkau ya Rasulullah. Tapi yang bikin saya kepikiran itu satu ya Rasulullah, engkau itu pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, pimpinan seluruh manusia. Engkau pasti akan tinggal di surga yang paling tinggi, sedangkan saya akan tinggal di surga yang paling bawah. Ya Rasulullah, itulah yang menjadi pikiran saya.
Apa arti istana dari emas, dari intan, dari yakut, dari zamrud, dari safir? Apa arti 2.500.000 bidadari kalau saya tidak bisa melihat wajahmu di surga ya Rasulullah? Semua kenikmatan tampak hampa semua tanpa melihat kenikmatan yang begitu tinggi, yaitu bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Maka tiba-tiba ars itu bergetar ketika itu. Datanglah Jibril dari langit turun ke bumi membawa satu ayat, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, salihin di surga sana. Itulah kecintaan para sahabat. Maka Sayyidina Anas mengatakan, tidak ada perkara yang lebih menggembirakan kepada saya melebihi sabda Nabi, innaka ma'amman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan engkau orang yang engkau cintai. Dan saya ini cinta Nabi, cinta Sayyidina Abu Bakar, cinta Sayyidina Umar, maka saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun amal-amalku tidak setingkat dengan mereka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita tambah kegembiraan lagi, perbarui kegembiraan lagi, kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebagaimana dulu para sahabat, bukan hanya cinta Nabi tapi juga cinta dengan usaha Rasulullah. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah. Ini syairnya para sahabat 1400 tahun yang lalu. Wajib kita bersyukur selagi masih ada orang yang mengajak kepada agama. Gembira dengan Nabi, gembira dengan usaha Rabi. Bukan hanya itu saja. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ya Rasulullah, engkau perintahkan kami apa saja, kami siap berangkat sekarang juga. Cinta Nabi, cinta usaha Nabi, ditaskil kapanpun siap berangkat, tidak peduli bagaimana keadaannya. Pengantin baru malam pertama, ya khairallah hirkabi. Masih pengantin baru malam pertama terdengar taskilan dari Masjid Nabawi, wahai pasukan Allah, berangkatlah, ditinggalkan istrinya, jihad sampai mati fisabilillah. Itulah sikapnya para sahabat. Maka bukan hanya cinta Nabi, tapi meneruskan perjuangan Nabi sehingga kita mendapat doanya Nabi, rahimallahu khulafai alladzina yuballihuna anni. Semoga Allah merahmati penerus-penerusku, orang yang selalu menyampaikan agama dari aku. Kalau orang sudah dapat doanya Nabi, beres seluruh masalahnya. Maka kita berdiri dengan niat agar kita ini bisa membuat Rasulullah tersenyum di kuburan beliau. Nabi gembira, Nabi mengatakan memang umatku yang ada di Temboro itu selalu menggembirakan aku. Sehingga ditunggu di padang mahsyar, kita akan diberi minum dari tangannya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu di telaga Kautsar sana, ana faratukum alal haud. Kita akan diberi air yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Setelah minum tidak akan haus selama-lamanya. Tapi kalau kita enggak mau dakwah, khawatir Nabi tidak lagi ingat kepada kita. Maka yang siap 4 bulan 40 hari silahkan berdiri mencatat namanya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq, katanya.
Barang siapa yang tidak berjuang dan tidak niat berjuang, dia mati dalam keadaan ada nifak di dalam hati dia. Maka semua insyaallah niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.